Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teorema faktor. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui ya, faktor-faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, kenapa ada angka 1, 2, 3, dan 6? Jadi, faktor-faktor itu adalah angka-angka yang bisa membagi habis angka 6 tersebut. Ya, 6 itu kan kalau dibagi 1 hasilnya adalah 6 atau bulat gitu ya, habis nggak ada sisanya. Nggak ada koma-koma. Begitupun jika 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Jika 6 dibagi 3 menghasilkan 2. Jika 6 dibagi 6 menghasilkan 1. Nah, di sini bilangan 2 termasuk faktor dari 6 karena jika 6 dibagi 2 maka habis ya. Tidak memberikan sisa atau sisanya adalah 0. Ya, di sini. Hal ini dapat ditulis menjadi 6/2 sama dengan 3 ditambah 0. Atau 6 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0. Di mana 0-nya itu adalah sisa pembagiannya. Nah, hal tersebut berlaku juga pada suku banyak. Sebagai contoh, x plus 1 adalah faktor dari fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Nah, karena pembagian fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6 oleh x plus 1 memberikan sisa 0, hal ini dapat ditulis sebagai berikut, sama seperti yang tadi 6/2 ya. Jadi kita tuliskan x kuadrat min 5x min 6 dibagi x plus 1, itu hasilnya adalah x min 6 ditambah 0. 0 itu adalah sisa pembaginya. Ya, karena x plus 1 itu merupakan faktor dari fx, salah satu faktor dari fx, maka pasti sisanya itu adalah 0. Nah, atau bisa juga x kuadrat min 6x min, salah ya, ini harusnya 5x min 6 sama dengan x plus 1 dikali x min 6 ya. Dimana x plus 1-nya itu tadi pembaginya, lalu x min 6 itu hasil baginya, ditambah 0. 0 itu adalah sisanya. Nah, misalkan suku banyak fx dibagi oleh x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa xx. Jika x min k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka pembagian fx oleh x min k tidak memberikan sisa atau sx sama dengan 0. Maka bisa kita buat persamaannya, yaitu fx sama dengan x min k dikali hx. Hx itu hasil baginya ya. Nah, teorema faktornya di sini ada dua, yaitu suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi, jika disubstitusikan k-nya ke fx, maka hasilnya adalah 0. Nah, terus suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax plus b jika dan hanya jika f min b per a itu sama dengan 0. Hampir sama ya seperti tadi, tinggal kalian substitusikan aja min b per a nya ke fx, maka hasilnya adalah 0. Itu teorema faktornya. Nah, di sini kita akan membuktikan ya apakah teorema faktor tersebut benar atau bukti 1. Pertama, membuktikan bahwa jika x min k merupakan faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. X min k merupakan faktor dari fk, maka pengertian faktor dapat ditulis fx sama dengan x min k dikali hx, di mana hx-nya itu adalah hasil baginya. Maka untuk x sama dengan k, kita tinggal substitusikan k-nya ke x, maka fk sama dengan k dikurangi k dikali h dikali k. Maka 0 dikali hk sama dengan 0. Maka terbukti fk itu sama dengan 0. Nah, pembuktian kedua, membuktikan bahwa jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Menurut teorema sisa, pembagian fx oleh x min k memberikan sisa
E sama dengan FK. Sehingga dapat ditulis Fx sama dengan X min K dikali Hx ditambah S. Dan Fx sama dengan X min K dikali Hx ditambah Fk. Jika Fk-nya sama dengan 0, maka Fx sama dengan X min K dikali Hx ditambah 0. Maka hasilnya tetap Fx sama dengan X min K dikali Hx. Artinya X min K adalah faktor dari Fx. Berdasarkan definisi faktor, berarti ini terbukti ya. Nah, dari tahap pertama dan kedua terbukti bahwa suatu fungsi suku banyak Fx memiliki faktor X min K jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh soal berikut. Di sini tunjukkan bahwa X min 1 dan X plus 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi X ditambah 5. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 min 5X pangkat 2 min X plus 5. Untuk menunjukkan bahwa X min 1 adalah faktor dari Fx, cukup tunjukkan bahwa F1 itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X-nya sama dengan 1 ke Fx. Nah, di sini kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 1. Maka didapat hasil bahwa F1 adalah 0. Berarti terbukti X min 1 adalah faktor dari Fx ya, menurut teorema yang tadi kita buktikan. Demikian juga untuk X plus 1. Cukup tunjukkan bahwa F min 1 itu sama dengan 0. Kita ganti atau substitusi X-nya menjadi min 1 ya. Maka didapat hasilnya 0. Berarti X plus 1 juga merupakan faktor dari Fx. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan nilai P sehingga X pangkat 3 min X pangkat 2 plus Px dikurangi 15 mempunyai faktor X min 3. Nah, kalau mempunyai faktor X min 3, berarti F3-nya itu harus sama dengan 0, ya. Nah, kita buktikan. Berdasarkan teorema faktor, F3 sama dengan 0, sehingga diperoleh F3 sama dengan 0. Tinggal kita ganti X-nya dengan 3, berarti X pangkat 3 berubah jadi 3 pangkat 3. Min X pangkat 2, berarti min 3 pangkat 2, plus Px, plus P kali 3. Min 15 sama dengan 0. Nah, didapat hasil 3P ditambah 3 sama dengan 0. Maka 3P sama dengan min 3, P-nya sama dengan min 1. Ya. Jadi begitu kalau misalkan menemukan soal seperti ini ya. Jadi diketahui faktornya, ditanyakan Fx-nya. Tinggal kalian cari aja menggunakan teorema Fk sama dengan 0. Sebuah polinomial jika dibagi X min 4 bersisa 5 dan jika dibagi X min 3 bersisa min 2. Jika polinom tersebut dibagi X kuadrat min 7X plus 12, maka sisanya adalah, nah kita lihat ya. Pembagi berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Berdasarkan teorema sisa, maka Sx sama dengan Px ditambah Q. Jadi tinggal kalian substitusikan aja ya. X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 3. Nanti ada persamaannya. Membentuk persamaan untuk X sama dengan 4. Persamaannya menjadi 4P ditambah Q sama dengan 5. Nah, untuk yang X sama dengan 3, membuat persamaan 3P ditambah Q sama dengan min 2. Tinggal eliminasi substitusi. Kedua persamaan tersebut didapat P-nya 7 dan Q-nya min 23. Maka sisa pembagiannya tinggal substitusikan ke Sx. Sx sama dengan Px ditambah Q. P-nya 7, Q-nya min 23. Jadi hasilnya adalah 7X min 23. Nah, ini sebenarnya teorema sisa ya, bukan teorema faktor. Tapi nggak apa-apa, Ibu jelaskan lagi. Untuk yang kedua, salah satu faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah Ax pangkat 2 min X min 2 adalah
X plus 2. Salah satu faktor lainnya adalah, nah, di sini kita mengetahui nih salah satu faktornya aja, sedangkan ditanyakan faktor lainnya. Berarti pertama yang harus kita cari adalah si A-nya dulu, supaya kita tahu fx-nya itu apa atau berapa aja. Nah, di sini caranya tinggal kita gunakan teorema faktor, di mana jika x plus 2 itu faktor dari fx, berarti tinggal kita cari f min 2 sama dengan 0. Nah, f min 2 sama dengan 0. Tinggal substitusi ke fx. Nah, didapat A-nya itu sama dengan 2. Maka fx-nya itu menjadi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min x min 2 ya, karena tadi A-nya itu sama dengan 2. Nah, terus untuk mencari faktor lain, kita bisa gunakan cara Horner ya. Jadi yang pertama, kita cari dulu, bagi dulu fx-nya dengan x plus 2 ya, dengan faktornya tadi. Nah, didapat hasilnya itu 1, 0, dan min 1 ya, yang ini koefisiennya. Dan sisanya itu 0, karena tadi x plus 2 itu merupakan faktor dari fx. Jadi sisanya pasti 0. Nah, dari hasil pembagian dan skema Horner, diperoleh hasil baginya hx sama dengan x kuadrat min 1. Dari mana x kuadrat min 1? Dari sini koefisiennya ya. Nah, kenapa nggak ada x-nya? Karena x-nya itu koefisiennya 0. Jadi nggak usah ditulis. Jadi hasilnya x kuadrat min 1. Karena hasil bagi sudah berderajat 2, untuk mencari faktor lain kita bisa memfaktorkan hasil baginya. Nah, jadi dari x kuadrat min 1 ini kita faktorkan ya. Pemfaktoran ini sudah pernah diajarkan di materi SMP ya. Faktor kuadrat biasanya. Jadi faktor lain dari fx adalah x min 1 dan x plus 1 ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.